Oke, kita masuk ke ruangan yang kita tunggu-tunggu, yaitu ruangan pertanyaan. Sementara saya share screen dulu. Ini tadi ada terputus, kita punya koneksi, jadi dokumen untuk yang tadi chat itu sudah hilang lenyap, tapi saya sempat record. Baik, saya coba usahakan dulu ya untuk yang chat ini. Mudah-mudahan rekornya masih tersimpan. Oke, syukur masih tersimpan rekornya. Sebab tadi kami punya jaringan terputus, jadi waktu masuk kembali semua chat hilang lenyap nih. Baik, kita lanjut. Saya share screen untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada Itu di chat ya. Baik, oke, bisa dilihat dari Pak Herdi Budi. Nanti pertanyaan langsung nanti sebentar ya, saya baca chat dulu beberapa. Setelah itu baru saya kesempatan kepada pertanyaan langsung di itu. Sebenarnya giliran speaker. Baik, gitu. di sini Undang-Undang BPI supaya sebagai upaya bentuk pembumian Pancasila, logika hukum sesungguhnya bisa dibatalkan sebab Pancasila itu sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan sumber hukum nasional. Jadi kalau ada yang tidak setuju berarti menolak Pancasila. Ini karena sekarang banyak perubahan. Karena sekarang banyak perubahan kurikulum, maka siswa mengenal sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pelajaran sejarah. Ya ini pendapat. Di sini ada pertanyaan ini. Izin bertanya untuk Romo Beni, apakah setelah resmi Undang-Undang BPIP memiliki memuaskan Pancasila, memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional? Ke arah ini aja, Pak. Kemudian pertanyaan mendasar untuk dijawab. Ya, oke, lanjut. Pancasila itu baru di asas tunggal digunakan untuk memberangus ideologi sosialisme para pendiri Republik ini memukul. Oke, ini pendapat juga ya. Baik, kayaknya itu pertanyaan. Ya bagaimana? Itu pertanyaan itu ada 3 pertanyaan yang diajukan Pak Ahman itu, Pak Paulus. Ya. Ada 3 pertanyaan itu yang diajukan dari Pak Rahman. Saja di speaker bisa ya, sebab tadi saya terputus hubungan. Itu. Baik, saya tutup share screen. Baik, oke. Dari sini kami beri kesempatan untuk para penanya. Pertama ini Pak Lobo dari Jogja ini kayaknya mau bertanya. Oke, langsung open mic, Pak Lobo. Baik, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Langsung saja. Jadi ini tidak bertanya, tapi lebih pada pernyataan. Pertama, bahwa saya secara pribadi maupun mewakili lembaga dalam hal ini Kemayomi, Gerakan Masyarakat Gotong Royong Melawan Intoleransi, demikian juga mewakili Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Jakarta. Pertama, mendukung agar segera disahkannya Undang-Undang BPIP. Karena ini menjadi haluan yang menjadi penting kepada bangsa dan negara ini. Diskusi-diskusi yang terjadi sudah selesai. Pancasila sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Yang perlu dilakukan adalah implementasi dan pelaksanaannya. Tadi dari diskusi ini kita melihat bahwa banyak sekali fakta-fakta di lapangan yang membuktikan bahwa ideologi Pancasila ini semakin jauh. Karena ini harus mengakui, sadar atau tidak sadar, kita sudah masuk dalam kapitalisme. Masuk dalam liberalisme. Individualisme yang terjadi, maka tidak menjadi aneh kalau muncul kelompok-kelompok fundamental agama.
Ini bukan pertanyaan, jadi pernyataan saya karena ini menjadi penting. Yang kedua konkretnya adalah mampukah negara untuk segera melaksanakan secara nyata bahwa menghidupkan kembali pelajaran budi pekerti, BPIP melakukan langkah-langkah konkret kepada masyarakat, melakukan koordinasi kepada departemen-departemen atau institusi terkait, misalnya kan nyata. Kalau kita lihat di sini saya bawa kecap nih, ada logonya apa nih, Bangau dan sebagainya ya. Situ dicantumkan, saya cinta Pancasila, saya dan seterusnya. Akan lebih baik lagi atau dari Departemen Perdana. Jadi semuanya digelorakan. Tidak ada sesuatu untuk mengembalikan ideologi Pancasila ini tidak dilakukan secara menerus. Harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena terbukti berapa persen tadi anak-anak generasi muda yang tidak paham tentang bagaimana sih Pancasila itu. Kita harus ingat 25 tahun lagi ke depan siapa yang akan memimpin generasi ini. Kalau bukan anak-anak muda. Hari anak-anak muda sudah sama sekali, sudah banyak sekali yang lepas dari konteks Pancasila. Kalau kita lihat perdebatan di DPR, MPR, bagaimana kita melihat bahwa mereka sebenarnya juga tidak paham, tidak memahami apa nilai-nilai Pancasila itu. Lebih kepada apa? Konteks uang, material. Bagaimana musyawarah mufakat tidak dilaksanakan dengan baik. Yang dikedepankan adalah apa? Voting. Jadi orang coba berusaha mencari suara terbanyak. Nah, ini fakta-fakta yang ada di lapangan. Maka harus ada gerakan yang nyata. BPIP sudah melakukan gerakan. Melakukan gerakan itu harus diintensifkan. Tidak hanya cukup seremonial. Ini di beberapa daerah sudah dilakukan. Bagaimana pentrahilik dibentuk. Tetapi tidak ada kelanjutannya. Apa yang mau dilakukan? Baik. Ini problem, ya. Jadi konkretnya bahwa pertama, sekali lagi saya ulang bahwa kami sangat mendukung ditetapkannya RUU atau undang PPIP ini menjadi penting sebagai pedoman perjalanan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik. Itu pendapat. Ada pertanyaan, kayaknya pertanyaan ditujukan kepada semua narasumber yang di chat ya. Untuk Pak Joni sabar ya. Kita langsung kolaborasi saja langsung supaya narasumber langsung menjawabnya sekaligus begitu. Baik, saya share screen kembali untuk pertanyaan yang kayaknya ini pertanyaan cukup panjang ini. Oke, Pancasila itu ideologi atau dasar negara? Kayaknya sudah jelas ya waktu bagaimana Insinyur Soekarno berpidato tentang Pancasila. Pancasila itu sebenarnya apa? Gitu. Nanti diulangi lagi kalau bisa. Oke, kedua, Pancasila itu baru mulai diideologisasi di era Orde Baru ya. Sebagai asas tunggal yang digunakan untuk memberangus ideologi sosialis. Ini kayaknya tadi sudah ya. Oke, pertanyaan ketiga yaitu untuk Pak Fauzan Amar, Pancasila sejatinya adalah spiritnya adalah sosialisme. Sila 2, 3, 4, 5 ya, religius sila pertama. Kemudian ideologi. Satunya lagi. Ya, ini cukup panjang ya, bisa dibaca terus semua. Ada aslinya tuh. Saya punya agak kabur di sini ya di screen ya. Para narasumber jelas terlihat ya? Terlihat Pak, terlihat dengan jelas. Oke, jelas. Ya, memang kalau Pancasila kita sedikit tahu bahwa itu semua ideologi dari seluruh dunia dimasukkan ya. Sosialis masuk, kapitalis masuk, agama, ketuhanan yang maha esa, semua agama masuk. Dan setahu saya Pancasila itu semuanya termasuk Kuomintang yang ada di Cina dulunya oleh Sun Yat-sen itu dimasukkan lagi oleh Soekarno, dan Soekarno tidak berangkat ke sana untuk studi banding.
dia sudah hafal tentang itu dan dia tahu itu. Dan Pancasila segala-galanya ada di situ. Baik, itu dan ada pertanyaan lagi, saya kasih satu di speaker, setelah itu langsung kami beri kesempatan kepada narasumber. Masih ada satu lagi? Bukan di sini Pak. Ini bukan yang dekatnya Pak. Surabaya. Kalau tidak ada, kita langsung kasih ke Surabaya. narasumber. Itu, halo. Para penanya dulu. Surabaya. Baik, yang kayaknya ada dua ini. Oh, satu ya. Oke, saya kasih kesempatan satu orang cukup untuk Halo. speaker. Baik, silakan. Ini. Oh. Ya, silakan. Langsung. Iya. Fatur Rahman itu, Pak Paulus. Iya, pertanyaan saya sebetulnya untuk seluruh narasumber. Harus dijawab dulu, harus dijelaskan dulu, lebih ditegaskan lagi. Jangan diinterpretasi lagi oleh moderator. Bahwa pidato Bung Karno itu sudah jelas. Pada 1 Juni 1945, itu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu bukan sebagai ideologi. Ideologisasi Pancasila itu dilakukan terjadi pada era Soeharto dan melalui Asas Tunggal tahun 84. Dan itu digunakan untuk memukul seluruh ideologi lawan dari ideologi penguasa. Orde Baru itu jelas mengusung ideologi kapitalisme. Hampir semua undang-undang yang ada di Indonesia ini, penjabarannya adalah, spiritnya adalah kapitalisme. Tidak nyambung sama sekali dengan Pancasila yang spiritnya adalah sosialisme religius. Itu. Pertanyaan untuk Pak Fauzan, saya melihat paparan Pak Fauzan Amar, itu spiritnya hampir sama seperti Orde Baru. Menjadikan sosialisme itu sebagai musuh. Ekstremitas keagamaan, itu artinya Islam itu sudah jelas. Islam itu sebagai musuh. Dan yang ketiga, liberalisasi. Kenapa kapitalisme tidak dijadikan musuh Pancasila? Kalau ideologisasi Pancasila untuk memukul Islam dengan keagamaan yang itu umumnya ditujukan kepada Islam sudah. Saya pikir kalau BPIP itu sama dengan BP7 zaman Orde Baru, mendingan BPIP, undang-undang RUU BPIP ini tidak usah ada. Karena Pancasila sejatinya bukan ideologi, hanya dasar negara. Ideologi di dunia hanya ada kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Hanya ada 3 ideologi itu. Jadi jangan sampai kemudian Pancasila adalah lawan dari semua ideologi yang ada ini. Saya pikir seperti itu. Ya, silakan dijawab. Baik, cukup? Ya. Ada satu yang masih resign ya? Siapa ini? Surabaya, Pak Joni. Tadi Pak Fatur Rahman itu yang tunjuk tangan. Sekarang giliran Pak Joni. Baik, Ya, silakan open mic. Pak Joni, langsung. Siap. Singkat dan jelas ya. Ya, oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Salam sehat semua, salam NKRI, salam soleh. Tadi saya sudah mendengar apa yang sudah dipaparkan para pembicara, dan saya bersyukur bahwa ketika saya sekolah, saya mendapatkan yang namanya PMP, PSBB, P4, dan BP7. Sehingga saya ketika mendengar ini, ada sedikit pengetahuan yang saya dapat. Soal BPIB, bagi saya sebagai nasionalisme dan sebagai penggiat sosial di dalam organisasi nasionalis, harus dibuatkan undang-undang supaya Pancasila ini tidak bisa diobok-obok oleh siapapun. Karena ketika Pancasila ini menjadi dasar negara yang benar-benar kokoh, yang kuat, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau
merubah itu berhubungan dengan hukum. Karena itu mengapa Indonesia sekarang terpecah-pecah, karena yang di dadanya burung Garuda itu dipecah-pecah, dipisah-pisah, lambang ini, lambang ini, artinya terpecah-pecah. Coba kita bawa Pancasila ini menjadi satu kesatuan. Itu pasti apa? Pertanyaan saya kepada narasumber, ketika ada oknum yang mengobok-ngobok Pancasila ini, mungkin mengganti, membuat statement apa, hukumannya apa? Karena kita lihat pada saat-saat sebelumnya, orang-orang yang mengobok-ngobok Pancasila ini, hukumnya tidak seperti yang, tidak hanya hukum-hukuman biasa saja. Kalau bisa untuk saat-saat modern, saat-saat ini, dengan zaman terbuka, hukumannya harus berat. Karena itu menyangkut harkat dan martabat bangsa. Dan saya bersyukur di luar sana banyak orang berkata, kita iri dengan lambangnya Indonesia, yaitu Garuda. Bayangin di luar negeri sana aja iri dengan lambangnya itu. Karena ada sila 4 yang sila kelima itu sudah menempel di dada burung Garuda. Itu yang pertanyaan saya buat pembicara-pembicara, ketika ada oknum atau sesuatu ormas yang mengobok-ngobok Pancasila, hukumnya gimana? Itu aja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Makasih Pak John. Baik, di resen ya masih ada Pak James, silakan. Pak James. Ya. Nggak sabar Pak James. Silakan Pak James. Ya sih Pak Paulus, selamat buat saudara di Papua dan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKUB dari Bima standby ya. Setelah itu kita langsung ke Suaranya narasumber. tidak ada. Suaranya tidak ada. Pak James, suaranya kurang, James. kurang jelas. Suaranya James kurang. Ini ada. Ya kecil. Ya jelas. Ya, boleh. Jelas. Boleh. Oke. Kasih saya dekat mic-nya. Oke, saya ulang. 3 ulang menit ya. Saya ulang. 3 menit ya sudah. Selamat petang Pak Paulus, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka. Merdeka. Singkat aja dari saya, karena saya setelah ini mau izin sholat asar dulu, tapi saya tetap akan ada di acara ini. Saya teringat omongan Romo Beni Susetio di salah satu webinar. Mudah-mudahan Romo Beni Susetio masih ada di sini dan masih ingat dengan omongan beliau di satu webinar tentang fenomena jilbabisasi. Di mana kalau tadi disinggung masalah pendidikan oleh Pak dosen Fauzan tadi, ya memang kembali lagi seperti yang disampaikan, saya kuatkan lagi pendapat daripada Romo Beni Susetio bahwa pelajaran PMP itu harus dihidupkan lagi di sekolah. Nggak ada pilihan lain. Pendidikan moral Pancasila itu harus dihidupkan lagi di sekolah-sekolah. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Paulus ya, kok pendidikan Pancasila tak ada di sekolah itu. Berarti pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Supaya kalau bisa dari sejak dini, supaya anak-anak kita bisa mengenal apa dasar negara sekaligus prinsipal ideologi atau ideologi utama dari ini negara, yaitu Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi Pak Antonius, ini sedikit saya pertanyakan ke Pak Antonius tentang usul menambahkan lambang Pancasila di bendera merah putih. Kalau misalnya merah putih ditambahkan dengan simbol Garuda Pancasila itu, apa itu nanti tidak istilahnya keisengan dalam tanda kutip dari kelompok sebelah yang kepengen menambahkan kalimat, mohon maaf, dalam agama saya, agama Islam itu di kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah gitu, seperti yang pernah terciduk di beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka. Ya, gambar di rokok saja menunjukkan, menulis bahwa merokok itu merusak kesehatan sampai gambar itu ya, orang sakit itu. Tapi ya kita mengimplementasikan gambar itu hati-hati ya, apalagi lambang-lambang negara ini. Baik, kesempatan terakhir FKUB, silakan Bima. Halo Bima. Sudah resen? Ya, halo.
Baik. Oh, sudah tadi ya? Ya, Sudah. Oke. sebaiknya Berarti sudah. Kami tutup ruang pertanyaan. Oke. Kita beri kesempatan kepada narasumber dengan keynote speaker untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, merangkum jadi satu. Baik. Waktu kami berikan pertama untuk Romo Beni, masih ada dalam ruangan? Oke, Pak Karyono. Daisma Swandaru. Baik, kita masuk ke narasumber. Silakan para narasumber. Fausan Amar tadi disebut itu. Baik, Silakan. terima kasih Bapak. Waktu kami berikan merangkum semua pertanyaan yang ada ya. Kita jadikan satu. Baik, terima kasih waktu kami berikan. Pak moderator dan para peserta sekalian. Nah, saya hanya ingin menyegarkan kembali ya, apa sih sesungguhnya fungsi Pancasila itu. Yang pertama adalah sebagai dasar falsafah negara, filosofi Groundslah. Dasar negara, kronom sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua adalah pandangan hidup bangsa, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang kelima sebagai luhur pendiri bangsa. Dan yang ilmu pengetahuan. Nah, disinilah Pancasila kan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ini saya hanya menyegarkan kembali saja Bapak sekalian. Oleh karena itu, ada 3 syarat agar Pancasila itu menjadi living ideologi itu. Yang pertama, diyakini kebenarannya. Itu. Bahwa Pancasila tadi sebagai dasar falsafah, sebagai pandangan hidup, sebagai cita-cita, pemersatu, kemudian perjanjian luhur pendiri bangsa, sebagai ilmu pengetahuan, ini harus diyakini. Ya. Oleh karena itu kalau ada misalnya ya ormas keagamaan, apapun agamanya, yang misalnya dia itu adalah menganggap Pancasila itu adalah tidak sesuai, nah itu bisa dikatakan sebagai melakukan pengingkaran terhadap perjanjian luhur para pendiri bangsa. Nah, karena apa? Itu sudah menjadikan sebagai satu sejarah, ya, sejarah, dan sejarah itu tentu saja melalui proses yang panjang sehingga bisa terwujud. Nah, kemudian dipelajari, dipengerti, dan dipahami. Tadi saya sampaikan berdasarkan data dan fakta. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, ya, nomor 20 tahun 2003 itu, ya, bahwa Pancasila itu tidak diajarkan. Nah, ini, ya, tidak diajarkan. Ini data Bapak Ibu silakan bisa cek. Pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di sini tidak ada kewajiban di dalam kurikulum pendidikan dasar maupun perguruan tinggi itu tentang pendidikan Pancasila, itu tidak ada. Sementara di dalam Undang-Undang nomor 39, Undang-Undang nomor 2 tahun 89 tahun pasal 319, ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 8 tentang Sisdiknas itu jelas bahwa pendidikan Pancasila itu diajarkan dari mulai di setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan. Ya, ini baik itu pendidikan dasar, ya, menengah maupun perguruan tinggi. Nah, berarti kan ini tidak bisa terpenuhi. Lah bagaimana mau paham, mau mengerti, wong dipelajari juga tidak. Nah, oleh karena itu maka BPIP ini RUU BP ini menjadi penting karena apa? Menjawab kebutuhan, ya, terkait dengan tadi bahasanya Pak Joni, supaya Pancasila itu tidak diobok-obok gitu. Karena itu harus dibentengi, dilindungi dengan undang-undang. Jangan payung hukumnya itu adalah Kepres.
Kepres itu nanti kalau presidennya diganti bisa saja diganti. Tapi mengganti undang-undang ya presiden harus konsultasi ke DPR. 560 anggota DPR itu harus diajak ngomong. Ini gimana kita mau rubah undang-undang, setuju tidak? Kalau tidak bisa ya tidak bisa disahkan. Tapi kalau kepres ya hanya seorang diri presiden. Saya minta kepres ini dicabut, bisa gitu. Ya, saya minta kepres ini diberlakukan atau dibuat, bisa. Gitu. Masalahnya kan kita tidak tahu apakah presiden ke depan ya apakah kemudian memahami ini atau tidak. Nah, kemudian ini yang paling lemah adalah yang ketiga, dipraktikkan dalam kehidupan. Ya, Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan sila yang paling sial itu adalah sila kelima. Yakni apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa melihat tadi jaringan Pak moderator di Papua saja dengan jaringan saya di Ciputat ini lebih bagus kan jaringan di Jakarta. Walau sama-sama warga negara. Jadi keadilan sinyal itu belum ada. Ya kan? Belum lagi keadilan kuota. Wah, repot lagi, Pak. Ya, keadilan kuotanya belum ada nih, Pak. Gimana kita nggak ada kuota lah ini. Karena itu maka kemarin saya membaca laporan dari perwakilan tetap Republik Indonesia, salah satu problem ya itu adalah Pak, kesenjangan digital lah ini Pak. Sehingga apa? Ketika sekarang terjadi wabah pandemi, ya proses belajar mengajar dirubah dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Yang jadi problem itu apa? Bapak Ibu, sinyal. Sehingga ada satu cerita di Madura, mungkin Gus Soleh masih ingat cerita ini. Ada orang Madura ya beli handphone. Oh, beli handphonenya mahal, enggak ada sinyalnya. Ya kan, Bapak ini nggak nyala, kenapa? Nggak ada sinyalnya. Saya beli sekalian sinyalnya. Lah ini. Jadi Pak Antonius yang di Padang misalnya sinyalnya juga bagus, kan bagus ini. Nah, ini contoh bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, itu. Nah, ini yang paling berat. Antara istilahnya itu antara ucapan dengan perbuatan itu matching. Begitu ya Pak Romo ya, Pak Antonius ya. Tidak pecah kongsi. Nah, gitu. Coba kalau bibirnya hafal Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, tapi kelakuannya tidak, kan orang akan mengetawain. Ngomong doang loh, itu kata anak-anak muda itu. Bullshit, dan sebagainya. Nah, ini. Kalau ini 3 syarat ini tidak bisa dipenuhi, ya tidak bisa dong menjadi sebuah ideologi yang hidup. Nanti akan ditinggalkan. Wah, ngomong Pancasila, nggak taunya misalnya adalah korupsi. Ngomong Pancasila, nggak taunya melakukan perbuatan pidana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kan, orang-orang yang misalnya ya terlibat korupsi, tiba-tiba jejak digitalnya dimunculkan ketika dia teriak saya Indonesia, saya Pancasila. Nggak taunya pakai rompi KPK, gimana Pak? Berarti antara apa? Antara yang dipelajari, dimengerti dengan dipraktekkan beda. Nah, jadi ini apa namanya kalau dalam Islam itu ciri-ciri orang munafik gitu ya Gus Soleh ya. Itu antara ucapan dengan perbuatannya itu tidak matching. Ini Mbak Ati Macik ini kalau perempuan biasanya kalau pakai baju kondangan diajak suaminya, bajunya nggak matching dengan tasnya aja nggak mau berangkat kok. Dengan sepatunya ini nggak matching. Masa bajunya ini tasnya warnanya ini. Lah ini ucapan dan perbuatan tidak matching gimana? Nah kalau 3 syarat ini tidak bisa dipenuhi ya tentu tidak bisa Pancasila menjadi living ideologi. Nah oleh karena itu Pak Syekh Fatur Rahman dari FKUP Bima tadi ya, bagaimana menjadikan Pancasila? Nah ini tadi Pak, kita harus meyakini kebenarannya dulu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sudah sepakat Pancasila harga mati. Gitu. Tapi dimengerti enggak? Saya sih ngerti, kayak tadi Bapak-bapak cerita ya, dulu waktu Pak kalau nggak salah Pak Joni ya, tadi waktu sekolah SD ada pelajaran PMP. PMP itu pendidikan moral Pancasila kan, kita masih ingat Bapak Ibu ya, yang kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran pendidikan moral Pancasila, Bapak Ibu ini sudah tua, karena itu pelajaran zaman dulu kan gitu. Anak sekarang mana tahu, ya kan? Nah, karena nggak diajarkan gitu. Kemudian apa namanya PSBB, ya sekarang tahunya PSBB Pak.
Dulu namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang namanya Pembatasan Sosial Berskala Besar, kan PSBB kan lain lagi Pak. Aduh, beda-beda ini Pak. Dulu kita mempelajari sejarah perjuangan bangsa, sekarang bagaimana kita mempelajari tentang bagaimana supaya hidup bersahabat dengan wabah COVID-19 ini. Nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah inilah saya kira, oleh karena itu perlu apa? Keteladanan. Dari siapa? Dari semuanya. Gitu loh. Kalau tanpa keteladanan ya percuma Bapak Ibu. Tidak bisa. Misalnya pejabat kita, pemimpin kita, baik pemimpin formal, informal, ya tokoh masyarakat, Thomas, tokoh agama, tokoh pemuda, tuda, ya kan. Antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia praktekkan itu berbeda, saya kira orang akan tidak percaya. Nah, saya kira Bapak sekalian, oleh karena itu saya sepakat tadi ya, kita sepakatlah perlu payung hukum, landasan konstitusional yang jelas berupa undang-undang. Itu loh. Tadi Mas Karyono sudah membandingkan BMKG aja ada undang-undangnya, Perpustakaan Nasional ada undang-undangnya. Masa tentang ideologi Pancasila pakainya kepres? Kalau kata Rhoma Irama itu terlalu, itu kan? Ini sungguh terlalu ngomongin ideologi pakainya kepres ini loh. Dasar dari negara ya. Iya, dasar negara loh pakai kepres terlalu. Ya, oleh karena itu kita sepakat dukung pengesahan RUU BPIP menjadi undang-undang. Demikian Pak Moderator, mohon maaf saya tidak bisa berpanjang karena harus berganti dengan yang lain. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fauzan Amar. Romo Beni kayaknya sudah siap ya. Beni, Romo. Betul ya, Romo Beni? Oke, waktu kami berikan, Romo. Rangkum semua jawaban-jawaban pertanyaannya tadi. Pertama, itu jelas sekali berbeda antara BPIP dengan BP7 atau berbeda dengan eranya Soeharto, lain. Jadi BPIP itu bukan alat doktrinasasi, bukan. Jadi kewenangan BPIP itu yang disebut tadi betul. Kalau undang-undang itu setelah disahkan, maka BPIP punya payung hukum. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan Pancasila itu dalam tindakan. Jadi bukan nantinya menjadi alat politik kekuasaan. Tidak ada. Karena dikontrol oleh DPR. Kalau dulu, kan itu BP7 dibentuk oleh Presiden. Sekarang, atas nama undang-undang, dia dikontrol. Wong Pramuka aja punya undang-undang. Kan aneh kalau Pramuka, PMI, bencana alam, hampir semua ada undang-undangnya. Oh, BPIP nggak ada undang-undang. Nah, saya berharap nantinya para DPR arif dan bijak. Karena apa? Kalau kita memang melihat pentingnya dasar negara Pancasila itu diaplikasikan dengan segala aspek kehidupan, ya harus ada yang namanya kekuatan yang bisa memberi kewenangan badan ini. Sehingga setiap presiden pun tidak ganti selera, ganti kebijakan. Jadi ini menjadi kontinuisme, menjadi kontinu terus-menerus. Kedua, mengenai pendidikan moral Pancasila diajarkan kembali, harus ada revisi kurikulum. Undang-undang Sidiknas. Sehingga kurikulum itu kan nyata dalam pasal 37 sampai 42 itu mengatur tentang materi-materi pelajaran pokok. Lah BPIP sudah menyiapkan materi itu. Tugas BPIP menyiapkan materi itu. Sehingga kita berharap nantinya dengan revisi Undang-Undang Sidiknas, pembelajaran bisa diajarkan kembali dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Atau Presiden menerbitkan impres sementara yang memerintahkan Kementerian Pendidikan untuk mengajarkan pendidikan moral Pancasila. Karena hampir 20 tahun vakum. Jadi kita sebenarnya kalau ingin segera undang-undang, yaitu revisi Undang-Undang Sidiknas itu lebih gampang. Karena ini tinggal Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan, karena itu kewenangannya, untuk meminta segera ada revisi Undang-Undang Sidiknas. Lah, yang terakhir ingin saya katakan, sebenarnya kita ideologi, kalau kita bicara Pancasila menjadi dasar,
ya dia harus dia harus menjadi bagi kita payung dari semua undang-undang, ya harusnya Pancasila. Tadi nantinya diharapkan Pancasila itu menjadi pedoman bagi setiap perilaku kehidupan. Baik perilaku dari pengambil kebijakan, perilaku dari para pelaku ekonomi, perilaku dari masing-masing pribadi individu. Nah sekarang kita kekosongan itu. Nah kekosongan ideologi terjadi karena apa? Ya karena kita selama ini memang tidak memiliki kesadaran bahwa Pancasila itu sangat penting bagi kita. Kalau ini penting, kesadaran publik itu ya harusnya publik itu lebih memberi dukungan terhadap pemerintah untuk apa? Untuk segera memformula dalam sebuah undang-undang yang dimana undang-undang itu kan dikontrol oleh DPR. Jadi tidak mungkin lagi disalahgunakan seperti Orde Baru dulu itu. Sehingga trauma masa lalu itu tidak akan terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang bolanya itu di anggota DPR ini dan partai-partai politik. Nah, dalam arti ini pemerintah sudah mengajukan usulan dan Balik sudah menyetujui dengan 38 prioritas. Tinggal sekarang sidang paripurna ini. Lah kapan sidang paripurna diadakan? Inilah yang sampai kita tunggu saatnya, sehingga dengan ditetapkannya 38 nanti undang-undang yang menjadi prolegnas, maka tinggal nanti tahun depan kalau itu sudah ada paripurna kemudian digedok, kemudian dikaji, karena kan mengajinya hanya pendek kok, hanya 19 pasal. Dan 9 pasal itu lebih mengatur tentang kewenangan badan, tidak taksir ideologi, dan tidak ada lagi unsur-unsur yang menjadi problematika. Jadi hanya tugas kewenangan BPIP itu aja kok. Jadi tidak ada sesuatu yang membahayakan gitu loh. Nah, kita berharap lah para anggota Dewan yang terhormat itu akhirnya menyetujui ini sebagai bentuk apa? Bentuk dari tanggung jawab kita untuk apa? Menjaga keutuhan bangsa ini. Kalau saya sih seperti itu. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan, karena saya baca, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi tidak satu persatu, tetapi secara utuh sebenarnya yang paling penting adalah sekarang bagaimana dua hal pokok, yaitu mengupayakan segera revisi Undang-Undang Sidiknas dengan memasukkan pendidikan moral Pancasila menjadi materi pelajaran, dan materi itu sudah disusun oleh BPIP dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, kalau ini tidak ada revisi Undang-Undang Sidiknas, ya nggak bisa dimasukkan dalam pelajaran yang pokok. Nah, ini yang kita minta dari Kementerian Pendidikan. Dan kedua, ya segera supaya Undang-Undang BPIP itu punya eksistensinya, maka payung hukumnya itu menjadi lebih jelas. Sehingga kedudukan menjadi jelas, nantinya orientasi BPIP juga jelas, karena dia bisa menjalankan tugas dan kewenangannya. Kalau yang sekarang kan dia nggak bisa efektif karena tidak punya payung hukum yang kuat. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila sesuatu kurang berkenan. Ya, betul. Menteri Pendidikan memikirkan banyak hal ya. Nah, tugas BPIP untuk menyusun pelajaran dari TK sampai tingkat perguruan tinggi ya. Ya memang ya itu tugas dari BPIP salah satu. Dan pasal dari RUU BPIP ini belasan ya, Omnibus Law sampai ratusan bisa mereka putuskan cepat ini. Tapi cuma belasan pasal kok lama ya. Ya itu 19 pasal aja, sebenarnya 19 pasal aja. Ya. Dan Romo, setahu saya BPIP ini bukan eksekusi ya. Dia tidak memenjarakan orang. Enggak, bukan memenjarakan orang, tapi membina ya. Membina, betul. Ya, bukan memenjarakan seperti Orde Baru, salah sedikit tidak, langsung. Tidak, karena kita tidak punya itu. Di sini yang kekhawatiran masyarakat ini, karena BPIP nanti sama dengan Orde Baru yaitu eksekusi. Padahal tidak ya, kita membina. Kalau melanggar hukum ya ditangkap lah. Terima kasih Romo. Oke, nanti Romo tahan ya, nanti. Nanti penutup Romo nanti kami kasih kesempatan untuk mengutarakan kata penutup. Kemudian kini speaker yang lain bergabung ya, Pak Karyono Wibowo, Pak Karyono.
Oke, Pak Diasma. Oke, terima Oke. kasih para penanya dan juga moderator. Saya di sini ingin menggarisbawahi tentang statement bagaimana menghukum atas nama Pancasila. Tadi sudah dikatakan sama Romo Beni bahwa Pancasila itu kan dasar negara dan dia menjadi acuan dan segala sumber hukum. Jadi produk-produk hukum termasuk Undang-Undang ITE misalkan itu adalah idealnya sebagai pancaran dari salah satu ataupun nilai-nilai Pancasila. Tadi juga ada yang mengatakan bagaimana orang ini bisa dihukum. Nah, inilah nanti yang dibutuhkan itu adalah perangkat hukum yang ada yang lain. Misalkan adalah ada undang-undang tentang lambang negara, bahasa, itu sudah ada undang-undangnya sendiri. Menambahkan lambang negara, salah satunya itu adalah bendera. Menambahkan dengan hal-hal lain itu juga tidak boleh karena itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Lambang Negara, Bendera, dan Bahasa. Maka termasuk juga Pancasila kan memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Lambang Negara tersebut. Yang diatur itu adalah lambang Garuda Pancasila. Karenanya itu siapa yang memelesetkan lambang negara, bahasa, bendera dan juga burung Garuda Pancasila itu dia bisa dihukum. Namun ketika orang membuat parodi tentang Pancasila, maka media hukum yang mengatur itu adalah alat hukum pidana yang lain. Karenanya tidak akan dibuat undang-undang khusus tentang pengaturan Pancasila. Nah, ketika ada undang-undang khusus tentang pengaturan Pancasila, otomatis akan ada turunan bagaimana menghukum orang yang melanggar aturan itu. Dan inilah yang akan menjadi problematik. Karena apa? Karena akan memberikan sebuah tafsir baru terhadap Pancasila. Dan ini akan menjadi sebuah presiden yang tidak baik. Lagi-lagi ketika dia menjadi salah satu undang-undang tentang Pancasila dan penjabarannya dan memasukkan ancaman hukuman orang yang misalkan menistakan ataupun melecehkan atau kenapa, itu akan problematik. Dia akan menjadi alat pukul, tidak menjadi alat lumpuh. Dia juga akan menjadi alat politik seperti apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelum reformasi, khususnya Orde Baru. Nah, inilah karena itu penerjemahan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah dalam idealnya dalam produk-produk hukum yang sudah ada. Dan penambahan bendera dengan lambang Pancasila jelas itu sudah tidak dibolehkan oleh Undang-Undang Lambang Negara. Kita pernah ingat saat ada konser Metallica, itu ada lambang negara yang juga dipakai dengan tulisan Metallica. Beberapa saat yang lalu ada pemudi yang juga tentang melecehkan Pancasila dan juga banyak kasus. Tapi yang menjerat mereka itu bukan Pancasila sebagai hukum, tapi adalah sebagai inspirasi atau sebagai sumber hukum yang diterjemahkan ke dalam undang-undang lainnya. Karenanya itu ya, kalau ingin menghukum Pancasila, orang yang melecehkan Pancasila tidak perlu dibuat sebuah undang-undang tersendiri, cukup kelembagaannya. Nah, BPIP ini adalah undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan, bukan mengatur bagaimana penghukuman, bukan juga mengatur menginterpretasikan Pancasila. Karena sudah selesai Pancasila itu sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua,
domain Pancasila itu adalah ruang publik, bukan ruang-ruang privat. Ruang publik itu apa? Saat orang bersentuhan dengan orang lain. Karenanya itu tadi juga dikatakan oleh sebelumnya bahwa Pancasila juga tidak akan bisa menghukum individu. Misalkan saya Muslim, saya tidak sembahyang Jumatan, saya akan dihukum oleh negara Pancasila. Anda orang Kristiani tidak ke gereja, Anda akan dihukum karena tidak menjalankan agamanya. Anda yang Hindu tidak bisa dihukum karena tidak menjalankan ibadah sembahyang yang sepatutnya dilaksanakan oleh umat-umat beragama. Pancasila tidak akan masuk ke ranah-ranah itu. Tetapi Pancasila memberikan ruang bagi setiap masyarakat ketika mereka berhubungan dengan publik, ketika mereka bersentuhan dengan masyarakat yang lain. Nah, disitulah ruang kerja Pancasila. Makanya Pancasila seperti itu jangan sampai ditafsirkan yang lebih jauh, itu akan menjadi sebuah presiden yang tidak baik. Dan karenanya Undang-Undang BPIP ini adalah pengaturan undang-undang terkait kelembagaan, bukan tentang penafsiran tentang Pancasila, bukan undang-undang yang juga akan menghukum Pancasila, dan juga bukan lembaga undang-undang yang mengambil semua peran-peran kelembagaan negara yang lainnya. Misalkan tadi tentang bisakah BPIP memasukkan pendidikan Pancasila? Tidak bisa, karena itu sudah bukan tupoksi dari BPIP. Itu sudah tupoksinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum. Persoalan materinya bisa disuplai oleh BPIP karena di sana ada Deputi Pengkajian dan Materi. BPIP juga tidak akan bisa masuk bagaimana mengatur tentang hubungan kelembagaan, tentang misalkan masuk ke Kementerian Agama, nggak bisa. Ya itu nanti akan menjadi persoalan-persoalan yang serius. Dan memang yang perlu didorong oleh BPIP itu adalah bagaimana memaksimalkan peran dan fungsinya di dalam pembudayaan, di dalam mengaktualisasikan Pancasila, di dalam perbuatan, di dalam aksi-aksi real yang itu dilakukan oleh kelembagaan negara, dan juga terus menggelorakan bahwa Pancasila itu adalah hal yang perlu untuk terus dirawat. Pancasila juga bukan ideologi yang akan memusuhi ideologi-ideologi yang lain. Misalkan tadi, saya contohkan tadi, dicontohkan Islam itu seolah-olah musuh dari Pancasila, fundamentalisme misalkan. Terus kapitalisme itu juga musuh Pancasila. Pancasila didesain oleh pendiri negara bukan untuk memusuhi semua ideologi-ideologi yang ada. Pancasila didirikan oleh pendiri negara itu sebagai pemersatu keberagaman bangsa Indonesia. Saya akan katakan tadi, sejak lahirnya tentang Perang Dunia II, itu tidak dalam kerangka untuk memusuhi blok kapitalisme ataupun blok barat ataupun blok timur yang berpaham komunisme ataupun sosialisme. Tetapi Pancasila tidak mencari musuh tentang blok-blok ideologi-ideologi besar yang ada di dunia, tetapi Pancasila itu diperuntukkan kepada bangsa Indonesia dan digunakan untuk mempersatukan segala macam keberagaman. Makanya saya keberatan bila Pancasila itu dijadikan musuh terhadap ideologi-ideologi yang lainnya. Karena apa? Ideologi itu mungkin cocok bagi negara yang lain. Islamisme, Marxisme, kapitalisme itu mungkin cocok bagi daerah-daerah negara. Itu yang disebut dengan Weltanschauung. Itu yang disebut dengan pandangan hidup. Pandangan hidup itu tidak bisa diseragamkan. Tiap negara mempunyai Weltanschauung sendiri-sendiri. Cina, Rusia, Amerika, Arab mempunyai Weltanschauung, mempunyai pandangan hidup yang itu sesuai dengan negara bangsanya sendiri. Karenanya Indonesia Weltanschauung-nya apa? Weltanschauung-nya adalah Pancasila. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pak Diasma, tahan ya nanti.
kata penutup. Ya betul, Pancasila tidak menginvasi ya. Betul ya, sepakat ya. Kalau komunis bisa menginvasi ke negara yang lain memaksakan ideologinya, tapi Pancasila ya Indonesia saja. Negara lain kalau mau ikut ya atur aja sendiri ke sana. Kita punya Pancasila gitu. Nggak pernah kita mau membawa ke negara lain dan kita mau harus negara itu ikut ideologi Pancasila. Tidak gitu ya. Jadi Pancasila punyanya Indonesia, murni, bersih. Sepakat ya. Baik, untuk narasumber yang keynote speaker yang lain, Pak Karyono, sudah ada di tempat? Baik, kita lanjut ke narasumber berikut, Ida Made Sugita. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa dirangkum dan dijawab sekaligus. Waktu kami berikan. Mas Karyono angkat tangan nanti. Oh, Pak Karyono. Oke, baik. Waktu kami berikan. Merangkum semua pertanyaan yang ada ya, satu kali dijawab. Baik. Host, Pak Karyono, bisa dibuka open mic. Ini baru. Baik. Tadi di unmute sama host tadi ya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak James kalau nggak salah ya, dari Pak James ya, yang menanyakan terkait dengan apakah Pancasila itu dasar negara atau ideologi. Kelihatannya Pak James ini terinspirasi juga sama kawan saya Rocky Gerung. Iya, memang sepanjang catatan yang saya baca memang Soekarno pada saat pidato 1 Juni tahun 1945 tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi. Ya, menurut saya ini persoalan ya, perdebatan apakah Pancasila itu merupakan dasar negara atau ideologi, ini persoalan definisi sebenarnya. Ini persoalan tafsir. Ya, yang tentu saja dalam memberikan tafsir bisa berbeda-beda. Ya, para ahli pun berbeda-beda dalam menafsirkan atau mendefinisikan tentang ideologi. Ya. Nah, tetapi meskipun Soekarno tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi ketika pidato pada 1 Juni tahun 45, tapi ketika Soekarno menyatakan bahwa Pancasila itu juga merupakan the way of life, ya, pandangan hidup, ya. Nah, lalu kemudian Pancasila itu sebagai sebuah ide, ya, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Maka kalau kita runut, kita merujuk pada pengertian ideologi dari para ahli, ya. Kalau menurut para ahli kan begini, ideologi itu dipahami sebagai kumpulan ide atau gagasan, ya. Kata ideologi sendiri itu kan sebenarnya diciptakan oleh pertama kali dipopulerkan oleh Destutt de Tracy ya pada akhir abad ke-18, ya. Nah, kemudian pengertian ideologi itu pun berkembang, ya. Para ahli mendefinisikan tentang ideologi. Ya. Nah, secara umum pengertian ideologi itu kan dianggap sebagai sebuah visi yang luas, sebagai cara pandang atau cara memandang segala sesuatu, ya, yang diterapkan, ya, yang hidup di tengah-tengah publik, ya. Nah, oleh karenanya menurut saya kita tidak perlu terjebak dengan perdebatan apakah Pancasila itu dasar negara atau ideologi. Kalau menurut saya Pancasila itu tidak sekedar di satu sisi memang dia dasar negara, ya, tetapi di sisi lain bisa saja orang menafsirkan bahwa Pancasila itu sebagai satu ideologi. Pak James kalau membrowsing ya atau membaca karya-karya ilmiah para profesor, apakah itu ahli hukum tata negara, apakah itu ahli filsafat, ya, itu banyak sekali yang menyebut bahwa Pancasila itu merupakan ideologi. Itu bisa dicek gitu. Dan saya karena belum profesor, saya jujur belum berani membantah itu. Dan secara pribadi saya juga
sama pendapatnya bahwa Pancasila selain merupakan dasar negara, maka Pancasila juga merupakan ideologi. Penggalinya juga mengatakan meskipun tidak secara eksplisit tidak menyebut atau tidak menggunakan terminologi Pancasila is ideology. Tetapi ketika sang penggali Pancasila itu menyebut bahwa Pancasila merupakan the way of life, ya, saya meyakini bahwa Pancasila itu juga merupakan ideologi. Tapi sekali lagi, menurut saya kita tidak perlu terjebak ya pada perdebatan apakah Pancasila itu dasar negara atau ideologi. Ya, nah banyak sekali lah tentang definisi ideologi itu. Ya, Rothschild misalnya, ya, dia mendefinisikan bahwa ideologi itu sebagai sebuah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan, sebuah ide, gagasan. Nah, pertanyaannya apakah Pancasila itu bukan merupakan gagasan? Dia gagasan, bahkan gagasan yang mendasar. Maka disebut Pancasila sebagai filosofis Grundslag. Nah, kalau saya tidak mau terjebak dengan perdebatan antara apakah Pancasila itu dasar negara atau ideologi. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak James tadi, ya, pertanyaannya menggelitik sih memang, ya. Apakah Pancasila itu juga merupakan ideologi atau keyakinan ya, yang di dalamnya nilai-nilainya adalah anti kapitalisme. Ya, tadi juga disebutkan dalam pertanyaannya bahwa Pancasila itu adalah sosialisme religius. Saya pribadi sepakat sebenarnya dengan tafsir dari Pak James ini tadi, ya, bahwa di dalam Pancasila itu memang ada unsur sosialisme. Jadi kalau kita memahami Pancasila, raison d'être Pancasila, ya, dari uraian-uraian panjang yang disampaikan para pendiri bangsa, terutama Soekarno itu, ya, itu menggiring pada satu pemahaman bahwa di dalam nilai-nilai Pancasila itu, ya, memang ada unsur-unsur sebuah value yang anti kapitalisme. Ya. Nah, karena kapitalisme itu menciptakan ketidakadilan, sementara Pancasila justru ingin menciptakan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima, keadilan sosial itu. Maka Pancasila bisa disebut juga sebagai antitesa dari kapitalisme. Nah, Pancasila juga di satu sisi mengkritik sosialisme, ya. Tapi sosialisme yang dikritik oleh Pancasila adalah sosialisme komunisme atau istilah aktivis itu sosialisme kiri gitu ya. Nah, yang menegasikan aspek ketuhanan dan religiusitas gitu. Itu juga dikritik oleh Pancasila. Maka nilai-nilai Pancasila juga merupakan antitesa dari sosialisme kiri. Tetapi apa yang disampaikan Biasma tadi juga benar juga. Ideologi, satu keyakinan, satu ide itu bisa juga berlaku di negara lain atau suatu bangsa yang lain di belahan dunia ini. Tapi tidak cocok juga ketika diterapkan di satu negara. Ya. Nah, maka kesimpulan saya bahwa Pancasila itu merupakan prinsip dasar yang nilai-nilainya itu digali dari jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, yang heterogen, ya. Nah, dan nilai-nilai Pancasila itu diperuntukkan untuk bangsa Indonesia sendiri. Meskipun nilai-nilainya universal, berlaku juga untuk bangsa-bangsa yang lain, gitu. Ya, oleh karenanya pada saat itu Soekarno dalam pidatonya di depan PBB dia menawarkan Pancasila sebagai prinsip dasar yang bisa digunakan untuk sebagai whole grade of tracking gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia. Nah, saya kira itu ya
jawaban saya terkait dengan pertanyaan Pak James tadi. Kalau soal pertanyaan hukuman tadi sudah dijelaskan oleh Diasma dan juga oleh Ustadz Fauzan tadi Bu. Ya, sebenarnya sudah banyaklah contoh-contoh ya dan aturan-aturan yang dibuat gitu. Di Undang-Undang Keormasan juga jelas ada sanksinya ya. Ketika ada ormas yang tindakannya, perilakunya, idenya, keyakinannya itu bertentangan dengan dasar negara Pancasila, sanksinya adalah dibubarkan. Dan itu sudah banyak contohnya HTI dan FPI misalnya, ya. Nah, dan juga di dalam KUHP sejatinya kan juga sudah diatur juga ya terkait dengan ancaman terhadap ideologi negara ya, itu diatur juga, nanti bisa dibaca itu. Saya kira itu. Terima kasih, mungkin sekaligus sebagai kata penutup atau nanti aja penutupnya. Ya, nanti aja. Ada yang penasaran ini. Oh, ya, Pak ya, Karyono, Direktur IP. Ya, sabar dulu, nanti dikasih. Sabar ya, Pak James, sabar ya. Oke, Pak Karyono, kalau filsafat itu masuk, kita tidak akan habis-habis ya, Pak Karyono. Dia akan habis-habis itu, dia akan bertanya dan bertanya terus. Jadi kalau masuk ke ilmu filsafatnya, ideologi tidak bisa dijawab lagi. Baik, oke, banyak ideologi ya, cukup jelas ya Pak Karyono sudah jawab ini. Dan oke, saya kasih 2 menit ya, Pak James ya, bisa? Oke, waktu kami berikan. Suaranya noise, Pak James. Oke. Suaranya kurang jelas, James. Ini mengasihkan juga ini ya. Oke, waktu tidak jelas. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Ini udah jelas? Oke, lepas itu saja handsetnya langsung di itu handphonenya. Oke, oke, terhitung dari sekarang 2 menit. Aku mau klarifikasi aja tadi buat Pak Karyono, itu pertanyaannya bukan dari saya, Pak. Tadi dari Pak Syefatur Rahman dari FKUB Bima tadi. Saya hanya bantu Pak Paulus. Sorry. Ya. Mohon maaf, saya nggak tahu tadi itu. Ya. Pak FKUB ya, bisa ya, sudah terjawab ya. Oke, baik. Karyono semangat, Pak Karyono. Baik, untuk keynote speaker sudah menjawab semua pertanyaan. Oke, baik, kita masuk ke narasumber. Ida Made Sugita. Merangkum semua pertanyaan yang ada, waktu kami berikan. Ida Made Sugita, host, mungkin speakernya di-unmute. Baik. Kita lanjut, Romo Antonius. Ida Made sudah meninggalkan tempat, Pak. Oh, sudah. Romo Antonius juga? JS Sutiadi SH, waktu kami berikan. Masih ada dalam ruangan? Romo dan Pak Antonius sudah meninggalkan tempat. Untuk Ida Made? Ida Made juga. Ida Made juga ya? Iya. Baik, izin Gus. Kita masuk ke kata penutup ya. Bisa closing statement. Soleh. Membantu Soleh. Baik, nanti kata penutup terakhir oleh Gus Soleh. Setelah itu masuk ke Habib untuk puisi dan doa penutup. Baik, untuk kata penutup, kita masuk langsung di sesi kata penutup ya, host. Closing statement. Siap. Baik, oke. Kita beri kesempatan kepada Romo Beni